Pada tahun 2009, seorang mahasiswi yang hilang dari tempat kerjanya di prefektur Shimane ditemukan tewas di pegunungan. Korban ditemukan dalam keadaan tubuh yang dimutilasi dan rusak parah. Bahkan polisi yang terbiasa melihat mayat tidak bisa menatapnya langsung. Kasus ini sebelumnya telah diselidiki sebagai kejahatan yang sangat mengerikan. Namun, meski polisi telah menelusuri hubungan sosial korban, tidak ada tersangka yang ditemukan. Suatu hari, sebuah kendaraan mencurigakan tertangkap oleh sistem N. Sistem N adalah sistem pembaca otomatis nomor kendaraan. Ternyata, pemilik kendaraan tersebut telah meninggal dalam kecelakaan dan tidak pernah diberitakan di media. Apakah ada keterkaitan dengan kasus kali ini? Mari kita mulai dengan penjelasan mengenai kasus ini. Pada siang hari tanggal 6 November 2009, seorang pria yang sedang berburu jamur menemukan kepala manusia yang terpotong di dasar tebing Gunung Garyu di Kita, Hiroshima. Setelah melapor ke polisi dan dilakukan tes DNA, kepala itu teridentifikasi sebagai milik Hiraoka Miyako, seorang mahasiswi berusia 19 tahun dari Universitas Negeri Shimane yang hilang sejak 26 Oktober. Diperkirakan korban meninggal sekitar 1 hingga 2 minggu sebelum ditemukan. Bagian tubuh lainnya, seperti sebagian tulang paha kiri, ditemukan pada tanggal 8, sedangkan bagian tubuh tanpa lengan dan kaki ditemukan pada tanggal 9, dan bagian pergelangan kaki kiri, serta kuku jempol kaki kanan, ditemukan pada hari berikutnya. Polisi prefektur Shimane dan Hiroshima kemudian membentuk satuan tugas bersama untuk menyelidiki kasus ini sebagai kejahatan yang sangat mengerikan. Berdasarkan keadaan mayat dan metode kejahatan, tubuh korban dipotong-potong, ditemukan tanda-tanda dicekik, dan sebagian tubuhnya dibakar, seolah-olah seperti mayat yang sudah diotopsi, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan. Satu-satunya barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian adalah potongan plastik yang menempel pada tubuh korban. Plastik ini merupakan bagian dari kantong yang digunakan oleh NTT untuk mengirimkan buku telepon. NTT itu adalah salah satu perusahaan provider internet Jepang yang terkenal. Identifikasi korban berlangsung cepat karena orang tuanya yang khawatir tidak bisa menghubungi putri mereka melaporkan kehilangan pada 28 Oktober, 2 hari setelah korban hilang. Pencarian korban diumumkan ke publik pada 2 November. Pada April 2010, polisi mulai menyebarkan selebaran untuk meminta informasi. Namun, meski polisi menyelidiki hubungan sosial korban, tidak ada informasi relevan yang muncul yang mengakibatkan penyelidikan terhambat. Namun, pada tahun 2016, melalui sistem N, polisi berhasil mengidentifikasi sebuah kendaraan mencurigakan dan diketahui bahwa pemilik kendaraan tersebut telah meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Pemiliknya adalah Tomoe Yano, warga Masuda di prefektur Shimane, yang saat itu berusia 33 tahun. Yano dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus ini. Berikut adalah kronologi kasus ini, yaitu setelah menyelesaikan pekerjaannya, pada malam 28 Oktober pukul 9 malam, Miyako meninggalkan toko es krim di lantai 3 Izumi Mall di Hamada, prefektur Shimane. 15 menit kemudian, kamera keamanan menangkapnya sedang berjalan melalui pintu karyawan, mengenakan gaun bergaris-garis hitam dan legging hitam. Namun, setelah itu, jejak Miyako tidak ditemukan. Biasanya, Miyako tidak mengenakan gaun, tetapi lebih sering memakai jeans. Oleh karena itu, ada rumor bahwa setelah shift kerja, dia mungkin berencana untuk bertemu seseorang. Namun, teman kerjanya mengatakan bahwa dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bertemu seseorang dan tampak seperti biasanya. Miyako berasal dari Sakaide, prefektur Kagawa, dan baru saja lulus dari SMA pada bulan Maret. Sebelum melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Shimane, dia baru saja pindah ke Hamada dan tidak ada indikasi bahwa dia memiliki musuh atau hubungan pribadi yang bermasalah. Jarak antara tempat kerja dan asrama Miyako sekitar 2,5 km, melewati jalan yang gelap dan sepi di malam hari. Polisi tidak mengetahui rute pasti yang diambilnya untuk pulang, tetapi kamera keamanan di toko-toko di sekitar tidak menangkap penampakannya, yang menunjukkan bahwa dia mungkin telah diculik segera setelah meninggalkan pintu untuk karyawan. Mobil sedan putih terlihat di dekat pintu untuk karyawan itu, tetapi polisi membutuhkan waktu lama untuk mengidentifikasi mobil tersebut. Kasus ini terus berkembang
hingga akhirnya tersangka teridentifikasi. Alasan identifikasi ini adalah karena polisi telah menelusuri riwayat penyewaan film horor dari sebuah toko video dan menganggap bahwa pelaku mungkin memiliki ketertarikan pada hal-hal sadis atau keterampilan membedah hewan, serta melibatkan para pekerja kehutanan. Namun, penyelidikan tidak membuahkan hasil dan berlangsung lama, hingga akhirnya pada 20 Desember 2016, polisi mengumumkan bahwa tersangka telah diidentifikasi. Setelah meninjau rekaman kendaraan melalui sistem N, polisi menemukan sebuah kendaraan mencurigakan di Hamada. Tepat setelah kejadian pada tahun 2009, mobil ini tidak melewati jalan utama, tetapi malah mengambil jalur belakang yang membuat polisi menelusuri riwayat pemilik kendaraan tersebut. Pemiliknya diketahui sebagai Yoshiharu Yano yang tewas dalam kecelakaan pada 8 November 2009 di Jalan Tol Chugoku, Prefektur Yamaguchi, hanya 2 hari setelah mayat Miyako ditemukan. Yano meninggal dalam perjalanan pulang setelah mengunjungi makam ayahnya di Prefektur Yamaguchi bersama ibunya. Tidak ada tanda-tanda pengereman di tempat kecelakaan yang menimbulkan spekulasi bahwa Yano mungkin bunuh diri, tetapi tidak ada catatan surat wasiat yang ditemukan. Namun, Yano sempat berkata kepada seorang teman bahwa dia telah melakukan sesuatu yang mengerikan, dan kata-katanya ini mengisyaratkan keterlibatannya dalam kejahatan tersebut. Selama penyelidikan, polisi menemukan bukti kuat yang mengarah pada Yano, yaitu 57 foto mengerikan yang tersimpan di kamera digital dan USB miliknya. Meskipun foto-foto itu telah dihapus, data berhasil dipulihkan, dan gambar menunjukkan korban sebelum dan setelah dipotong-potong, termasuk pisau dapur yang digunakan, serta foto kaki Yano sendiri yang tercermin dalam gambar-gambar tersebut. Berdasarkan latar belakang foto, polisi menduga bahwa Yano membedah tubuh Miyako di kamar mandinya. Tidak ada catatan panggilan telepon atau email antara Miyako dan Yano, sehingga diyakini bahwa mereka tidak saling mengenal sebelum kejadian ini. Namun, pertanyaannya adalah, mengapa Yano melakukan kejahatan ini? Yano lahir dari keluarga yang mengelola toko rokok dan laundry di Shimonoseki, Prefektur Yamaguchi. Dia merupakan anak sulung dari 4 anggota keluarga, termasuk seorang adik laki-laki. Setelah lulus dari sekolah menengah di daerahnya, dia melanjutkan pendidikan ke SMA swasta Keiai di kota Kitakyushu, Prefektur Fukuoka, yang berafiliasi dengan aliran Jodo Shinshu Honganji. Meskipun Yano diterima di Akademi Pertahanan Nasional, tempat pelatihan calon perwira militer, dia menolak tawaran tersebut dan memilih masuk ke program malam Fakultas Teknik Informatika di Universitas Teknologi Kyushu atas rekomendasi sekolahnya. Namun, di tengah jalan, dia berhenti karena terlibat terlalu dalam dengan kegiatan band. Pada tahun 2002, Yano didiagnosis dengan penyakit distonia yang memengaruhi fungsi ototnya sehingga mengganggu kemampuan bermain musik, lalu dia pindah ke Tokyo. Pada tahun 2004, di Kitakyushu, Prefektur Fukuoka, dan distrik Suginami di Tokyo, dia terlibat dalam 3 kasus di mana dia menyerang wanita tak dikenal dengan pisau dan mencoba melakukan tindakan asusila yang menyebabkan cedera. Akibatnya, dia dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan. Setelah menyelesaikan masa hukumannya, Yano kembali ke Shimonoseki, Yamaguchi, dan bekerja paruh waktu di restoran ramen serta toko serba ada dekat rumahnya. Pada Mei 2009, dia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan peralatan rumah tangga dan bekerja sebagai tenaga penjualan untuk pemasangan panel surya. Dia tinggal sendirian di rumah 2 lantai yang disewa oleh perusahaan di Masuda, Prefektur Shimane. Menurut bosnya, Yano adalah pegawai dengan kinerja penjualan yang sangat baik, berhasil menjual produk bernilai ratusan ribu yen dalam beberapa bulan, dan bertanggung jawab untuk wilayah Hamada tempat Miyako menghilang. Ayahnya meninggal pada tahun sebelumnya, dan pada 13 Agustus. Pada 26 Oktober, hari Miyako menghilang, Yano sedang libur kerja, dan dia mengunjungi makam ayahnya di mana tidak ada alibi yang mendukungnya melakukan pembunuhan tersebut. Dia juga dikabarkan telah meminta untuk dipindah tempat kerja lain karena mengalami kesulitan dalam menarik pelanggan pada saat itu. Sehari sebelum mayat ditemukan, pada 5 November, Yano meminta bantuan kepada seorang kenalan, mengatakan bahwa dia sedang diburu oleh kelompok Yakuza karena hubungannya dengan seorang wanita, dan meminta izin untuk menggunakan alamat kenalan tersebut. Namun, permintaan itu ditolak. Kemungkinan besar Yano mulai panik dan mencoba menyembunyikan jejaknya karena merasa polisi semakin dekat. Teman-teman masa SMA-nya menggambarkan Yano sebagai orang pendiam, tetapi tidak memiliki sifat yang gelap.
dan biasanya dia adalah anak yang rajin. Pengacara yang pernah menangani kasus Yano juga menyebutnya sebagai orang yang sangat tenang dan lembut. Namun, setelah putus dengan wanita yang dia sukai, Yano menjadi selalu murung. Dia digambarkan sebagai orang yang sangat sensitif dan bisa kehilangan kendali ketika marah. Di platform media sosial Mixi, Yano juga menulis bahwa dia sedang mencari pacar yang menunjukkan keinginannya untuk memiliki pasangan. Seberapa banyak dari ini yang benar berdasarkan pernyataan polisi? Mari kita telaah informasi yang ada. Meski jarang dilaporkan di televisi, pada saat kecelakaan, Yano mengendarai Toyota Vitz. Sementara itu, polisi awalnya mencari sedan putih Toyota Mark II, sehingga mereka berfokus pada kendaraan yang salah. Yano berkeliaran di sekitar lokasi kejadian, tetapi karena perbedaan jenis kendaraan, dia tidak menjadi prioritas dalam penyelidikan dan dikeluarkan dari daftar orang yang dicurigai. Meskipun Yano memiliki catatan kriminal terkait kasus asusila, dia mungkin telah dianggap sebagai warga yang bersih setelah meninggal dalam kecelakaan. Kepala Divisi Kriminal mengatakan bahwa Yano adalah orang yang layak dicurigai, tetapi tidak jelas apakah mereka mengesampingkannya setelah mengetahui masa lalunya atau tidak. Penyelidikan yang lebih mendalam tentang Yano sebagai pelaku kejahatan seksual baru dimulai pada tahun 2016. Polisi melakukan penyelidikan di sekitar rumah Yano, mencari tahu siapa yang memasok kantong plastik yang digunakan untuk mendistribusikan buku telepon. Di daerah tersebut, kantong buku telepon didistribusikan oleh penjual beras, dan meskipun keluarga Yano menjalankan toko rokok dan laundry, kakeknya dulu adalah seorang pedagang beras. Ada juga informasi bahwa Yano berencana merenovasi rumahnya di Masuda. Namun, polisi tidak menemukan bukti keberadaan Yano dari rekaman sistem N segera setelah mayat ditemukan. Mungkin mereka tahu, tetapi tidak memiliki data yang menghubungkan Yano dengan catatan kriminalnya, atau mereka mungkin telah mulai memantau Yano segera setelah mayat ditemukan, dan mereka akan mencurigai kematiannya dalam kecelakaan yang terjadi hanya 2 hari setelah penemuan itu. Penyelidikan kembali terhadap Yano yang terjadi 7 tahun kemudian, mungkin karena penyelidik baru yang menggali kembali daftar pelaku kejahatan seksual dan menghubungkan Yano dengan kecelakaan tersebut. Berdasarkan dugaan, berikut adalah analisis kejadian tersebut. Yano dan Miyako bukan teman atau kekasih. Setidaknya, Miyako tidak mengenal Yano. Namun, Yano mungkin melihat Miyako di toko es krim tempat dia bekerja dan merasa tertarik padanya. Mungkin Yano telah memilih Miyako sebagai target untuk tindakan asusilanya. Jika tidak akan ada alasan bagi mereka untuk bertemu, dan Yano tidak memiliki cara untuk mengenal Miyako. Yano mungkin menculik Miyako segera setelah dia keluar dari pintu karyawan, kemudian melakukan tindakan asusila dan membunuhnya, lalu memotong-motong tubuhnya dan membuangnya di Gunung Garyu. Setelah itu, dia mungkin terlibat dalam kecelakaan fatal secara tidak sengaja. Terakhir, mari kita bahas dugaan bahwa Yano bunuh diri. Berdasarkan bukti yang ada, Yano meninggal dalam kecelakaan, bukan bunuh diri karena menyesali perbuatannya. Tubuh yang dipotong-potong dan dibakar tidak menunjukkan kecenderungan sadis, melainkan untuk memudahkan transportasi dan menyembunyikan identitas korban. Tindakan Yano untuk menutupi bukti kejahatannya mungkin disebabkan oleh keputusasaan untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun ada pendapat bahwa Yano ingin menyelesaikan semua urusannya, termasuk mengunjungi makam ayahnya sebelum meninggal, spekulasi bahwa dia mengajak serta ibunya dalam kecelakaan itu kurang kuat karena Yano masih memiliki adik laki-laki yang bisa menjaga ibunya. Tidak adanya jejak rem mungkin karena dia tidak sempat atau tidak bisa menghentikan mobilnya tepat waktu. Kecelakaan terjadi di lokasi yang terkenal sebagai daerah rawan kecelakaan di antara Meiji Interchange dan Meiji West Interchange, sebuah area dengan turunan panjang dan tikungan tajam yang sulit dilalui dengan kecepatan tinggi. Mungkin setelah peristiwa pembunuhan itu, Yano tidak bisa berpikir jernih saat mengemudi yang menyebabkan kecelakaan fatal. Bagaimanapun, tidak diragukan lagi bahwa Yano adalah pelaku yang membunuh Miyako, dan meskipun dia meninggal dalam kecelakaan, kenyataan ini tidak akan pernah hilang. Meskipun dia tidak bisa ditangkap, kematiannya dalam kecelakaan bisa dianggap sebagai takdir yang menghukum. Kasus ini baru berhasil mengidentifikasi pelaku 7 tahun setelah kejadian, namun tidak dapat menangkapnya. Kami hanya bisa berharap agar polisi tidak terlalu memperhatikan tekanan dari atasan dan melakukan penyelidikan dengan tulus. Kami turut berbelasungkawa atas meninggalnya Hiraoka Miyako. Terima kasih telah menonton. Bagaimana perasaan Anda tentang kasus ini?
Minasaan, terima kasih telah menonton sampai akhir. Bantu Kuroi Kitsune untuk support channel ini dengan like dan subscribe. Semoga kalian sehat selalu.